Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Muhammad Syamil Najibur Rahman, biasa dipanggil Syamil, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika atau biasanya disebut MBTI. Di video kali ini aku membedah studi kasus tentang dilema sang arsitek muda pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang udah aku pelajarin bareng Kak Deden dan selama setengah semester ini. Mungkin nanti ada soal-soalnya setelah video berikut. Oke, setelah aku baca cerita singkat tadi tentang dilema sang arsitek muda, aku menemukan beberapa masalah yang ada di cerita singkat itu. Yang pertama itu krisis identitas. Nah, Farhan tuh sukses secara materi, tapi hatinya merasa hampa. Itu maksudnya tuh dia kerjanya udah oke, tapi ya hampa, nggak merasa apa-apa, ya cuma kerja pulang. Dia hampa, nggak tenang lah hidupnya. Jadi ini masalah klasik soal tujuan hidup. Nah, lalu yang kedua tuh ada perubahan keyakinan. Jadi dia tuh di si Farhan ini mulai sadar kalau dunia ini bukan cuma kebetulan, tapi ada penciptanya. Nah gitu. Lalu yang ketiga, dilema etika. Dia dapat proyek yang fungsinya agak muncikkan secara agama, tuh maksudnya dia nggak tahu kalau proyek ini diperbolehkan oleh agama kita Islam atau enggak. Nah, lalu keempat itu ada konflik di kantor. Konflik di kantor ini tuh ada ketegangan soal jadwal ibadah antara staf yang beda agama. Jadi ada yang protes tentang misalnya sholat zuhur. Nah, sholat zuhur tuh dipakai di saat jam istirahat. Nah, sedangkan saat jam istirahat itu ada yang beristirahat di tempat istirahat, jadi nggak bisa buat sholat. Nah, orang Islam kita pas ada yang berargumen kalau mau memakai tempat sholat itu. Nah, sebenarnya kayak gitu yang dapat aku tangkap dari permasalahan yang ada di narasi yang pertama. Jadi aku mau ngejelasin nomor 2, yaitu penjelasan dan landasan hukum serta ayat-ayat yang sesuai ajaran yang kita pelajari. Jadi yang pertama itu kenapa Farhan ngerasa hampa. Nah, dijelasin kalau fungsi agama itu kan sebagai hidayah, nah, dan pedoman hidup gitu. Sesuai Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan kita cuma buat ibadah. Jadi mau sesukses apapun materi Farhan, batinnya bakal haus kalau tujuan penciptanya nggak terpenuhi. Nah, lalu yang kedua itu soal mengenai Tuhan. Itu materinya tentang tauhid dan ma'rifah. Dijelasin soal ma'rifatullah, Farhan mulai sadar alam ini ada yang atur. Nah, landasan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kalau orang yang berakal ulul albab itu pasti ngeliat tanda-tanda Allah di alam semesta. Lalu yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Pas Farhan bingung, dia cek Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pertimbangan yang logis. Ini belajarnya tuh di sumber hukum Islam. Al-Quran itu sumber utama yang bersifat global, dan hadis fungsinya ngejelasin. Lalu yang ketiga, soal konflik kantor. Nah, yang aku pelajarin tentang itu tuh kayaknya masuk ke materi ukhuwah wataniyah. Nah, persaudaraan sebangsa. Farhan pakai prinsip menghormati tanpa memaksa. Jadi dia menyelesaikan masalah dia. Jadi seorang penengah lah, kayak gitu. Jadi landasan dari permasalahan tadi itu dari Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang jadi batasan toleransi kita. Masuk ke yang terakhir atau yang nomor 3, pendapat dan argumen pribadi aku. Jadi menurut aku, pendapat pribadi aku, langkah Farhan untuk kembali ke sisi spiritual atau sisi keagamaan Islam dia adalah keputusan yang bagus atau sangat tepat. Nah, karena agama berfungsi menjaga fitrah manusia atau menjadi sumber hukum manusia agar tidak kehilangan arah di tengah kesuksesan. Saya juga setuju banget sama sikap Farhan yang pilih-pilih soal proyek kantor. Bagi saya pekerjaan itu adalah amanah. Jadi karyanya jangan sampai malah jadi jalan buat kemaksiatan. Apalagi dia sudah berusaha menyesuaikan dengan urutan sumber hukum Islam yang benar. Lalu yang untuk poin terakhir, cara Farhan menengahi konflik staf dengan santun itu keren banget, karena menunjukkan kualitas akhlakul karimah atau akhlak yang baik
dan prinsip Tasamo yang membuktikan kalau kita bisa jadi pemimpin yang adil tanpa harus mengeluarkan prinsip ibadah masing-masing. Oke, kayaknya cuma itu aja yang aku bisa sampaikan. Intinya, sesukses apapun karir kita, jangan sampai lepas dari pegangan agama. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.